Tsunami Trophy is real. Sudah 2 gelar didapatkan United di pramusim, luar biasa. Dan terakhir kemenangan lawan Fiorentina membuat United bisa mendapatkan gelar tambahan. Belum mulai udah 2 gelar kok. Gimana 2 nih? bulan terakhir udah 3 gelar. Nah, Hong 3 Kong bulan. Premier League Summer Series dan Snapdragon. Ya, Terus mau kok ditambah, woi. bisa beli Donnarumma. Wah, 26 juta pound sterling. 26 juta pound sterling. Tapi gimana pertandingan tadi lawan Fiorentina? Pertandingan Sudah tadi, siapkah kita menghadapi tim Ono Gini, di Dit, ya. first game week? First game tim Ono ya. Tim Ono. Jujur kalau ini kalau lihat permainan tadi, Ya. MU masih ya biasa aja. Beda sama waktu lawan Bournemouth tuh paling bagus. Iya, Selama benar, pre-season selama ini. pre-season. Dan tadi tuh kurang oke dan tapi ya lagi-lagi gue melihatnya pertanyaan sih sebetulnya ini karena mereka mainnya hati-hati atau memang masih bodoh. Ya, ya, itu. Cuma kalau gue lihat sih enggak lah ya. Memang ada hati-hatinya tapi ya nggak mau main terlalu ngoyo juga karena kan resikonya cedera. Kalau cedera repot. Ya. Gitu kan. Kalau yang gue lihat adalah terutama di babak pertama, pemain-pemain baru ini masih mengandalkan skill individual. Ya. Memang pemain-pemain kayak Bryan Mbeumo, Matheus Cunha itu punya skill di atas rata-rata. Dan yang belum terlihat adalah fluiditas, kemudian juga link up play yang nyaman ya. Iya. Link up play-nya udah ada tapi berapa belum kali? nyaman. Betul. Dan mungkin belum sesuai apa yang dimaui sama Amorim. Meskipun skemanya sudah jelas, bermain build up dari belakang, transisi cepat dan dari kaki ke kaki. Karena Dan- kalau dari tangan ke kanan itu basket. Betul. Dan tadi kalau kita lihat di depan itu Cunha, Mount sama Mbeumo ya. Ya. Kita false nine kalau jatuhnya ya. Enggak. Kalau false nine itu kan sebenarnya bisa Enggak kan? dibilang Maksudnya nggak ada. dibilang false nine tidak memakai striker murni. Iya, ini kan nggak ada striker murni. Benar. Dan berarti 3 penyerang tadi Mount, Cunha dan Mbeumo itu fluid bisa Fluid. bergantian. Free roll mereka. Free roll, saling enggak free mengisi. roll. Kalau free roll kan Bukan free roll, bebas. maksudnya ya saling Ya, mengisi saling lah, mengisi, gitu. saling tukar shift. Ya, ada yang shift Ganti malam. tuker pos ya. Ya. Gitu. Terus kalau tengah tadi kan ada Casemiro, Bruno, kiri Dorgo Amat, dan backnya itu Yoro, Maguire, Heaven, sama kiper Bayindir. Gua melihat 3 back line kita masih acap kali gagap untuk menghadapi serangan atau bola-bola daerah Dan counter. perangkap offside. Dan corner ya. Iya, dan perangkap offside. Perangkap offside, benar. Iya, beberapa kali Patrick Dorgu Defensive tuh line-nya tuh harus Patrick lebih Dorgu tuh di diperhatiin sebelah lagi sih. sebelah kiri sering telat untuk track back. Betul. Sama tadi berapa kali memang tadi kalau ada berapa kali yang diterupas ya progresif pass dari Iya, belakang. Kalau misalkan itu strikernya macam Aguero, Haaland lah. Haaland itu mungkin Gyökeres. Hah? Siapa itu? Oh iya, siapa Gyökeres. ya? Ya anggaplah aku salah ngomong ya. Iya. Ya itu kalau misalkan kiper-kiper seperti itu harusnya tadi gawangnya Bayindir pasti udah terancam. Betul. Tapi Bayindir tadi menurut gua main oke sih. Oh, ada beberapa save. Ada berapa save dan berapa kali itu juga bukan berapa kali. Gol-golnya satu itu pun juga dari corner gara-gara pemain Fiorentina nggak ada yang jagain. Benar. Jadi dikasih posisi enaknya buat tembak Benar, aja kayaknya gitu. fokus jagain menteri lewat jalan tol kayaknya. Iya. Pemainnya. Tadi dia ada 1 kali save sih. Karena ada 2 on target, 1 gol, 1 enggak. Ya. Sisanya off target semua di Fiorentina Ya. itu ya. Sebetulnya sih enggak. Fiorentina main biasa aja tapi ya pemain MU ini enggak ada yang bisa membongkar. Gitu. Ya, dan kemampuan Bayindir untuk menjadi penyelamat penalti terlihat lagi di Sekali. adu penalti. Ada penalti. Satu Betul. kali dan 2 kali penyelamatan. sebenarnya. Satunya terbaca tapi nggak. Satu kurang cepat. terbaca, yang lain nggak tak terbaca Ya. gitu. Sama tadi sebetulnya juga di babak pertama ya sampai menit 70-an sampai ya dengan komposisi pemain utama itu United malah kebanyakan seringnya nyundul. Yoro ada sekali, Heaven ada sekali bahkan ya semuanya itu ketahan gara-gara David De Gea ya jago sih. Tapi memang. ya kalau dibilang jago ya David De Gea ya memang David De Gea. Posisinya juga bagus tapi Betul. beberapa kali memang bolanya lemah. Bolanya lemah dan mengarah ke posisi De Gea. Tapi kalau bilang ya itu mah posisinya pas aja ya, pemosisiannya yang benar berarti. Iya benar, Tapi- bukan karena nyundulnya yang jago emang nyundulnya blow on berarti ya. Dan memang beberapa kali juga sundulan yang ke arah gawang itu tuh second ball kok. Jadi bola liar di atas Udah nggak kenceng lah udah ya. nggak kenceng, ibaratnya. udah nggak murni dari
crossing. Bahkan golnya MU tadi pun corner ya, seharusnya tuh kayak kalau ada VAR mungkin nggak gol kali. Iya. Dan itu pun juga on goal ya, si Robin Gosens Iya. on goal ya, kita kira Casemiro atau Euro Iya. ternyata on goal. Dan tadi Cunha ada satu peluang link up play yang menurut gue itu paling oke. Cunha Bruno sama Mason Mount dari kiri, terus Bruno masuk ke dalam kotak penalti dan dia cutback ke belakang. Cunha hampir nyetak gol, tapi sayangnya ada dua pemain back Fiorentina dan akhirnya bolanya corner. Itu yang di blok ya? Iya, di blok. Dan ada Cunha tadi satu tendangan dari luar kotak penalti Tipis. itu Ketepis sama tipis. De Gea. apa kena Back ya? sih. Antara itu lupa ya? Itu bagus sih kalau Iya. gol. Cuman ya masih gimana ya, maksudnya gua ngeliatnya gregetan karena Bumo sama Cunha lagi-lagi belum bisa bikin gol sih. Ya masih terlihat itu tadi kemampuan individualnya ya belum secara tim. Iya, tapi nggak play kelihatan lah. Iya. Dan Bryan Bumo, apa yang dijanjikan dan ditawarkan oleh Bryan Bumo di awal musim dengan kemampuan dia untuk berani melakukan crossing dan kualitas crossingnya Iya, sering banget crossing terlihat tadi. dan menemukan sasaran. Iya, menemukan sasaran. Betul. Ya, Dengan meskipun kaki ya kirinya tadi mungkin lemah, ketangkep ke arah kiper dan sebagainya gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, maksudnya udah ada kelihatan lah cara mainnya gitu. Tinggal bagaimana ya minggu depan lah ya. Ya. 8 hari lagi kita akan melihat pertandingan pertama. Dan tadi Sesko juga udah di reveal. Ya. Dan sepertinya Sesko akan tetap pakai nomor 30 karena Dia tadi dingin di refill. bukan sih, lebih ke soft drink. Ya tadi kayak kemungkinan Sesko akan tetap pakai nomor 30 karena Diego Leon yang sebelumnya pakai 30 di pertandingan tadi tiba-tiba pakai nomor 35. Nah, kayaknya emang kalau pemain murah Apain coba? harusnya udah ngalah aja pemain yang mahal ya kan. Iya, ya, bebas. jadi Jadi bebas nomor lah. 30 tuh kalau nggak salah nih, correct me if I'm wrong, dia nomor dia di Salzburg ya? Atau Salzburg. di Leipzig? Salzburg ya? Leipzig. Leipzig ya? Leipzig 30. di Leipzig 30. 30. Gitu. Berarti kalau Robin van Persie kan pakai 20, 20 karena pengen juara ke 20. Ini gelar ke 30. Kejauhan ya? Berarti Kejauhan. dia di MU sampai gelarnya 30. 11 tahun. Betul. 10 tahun. 10 tahun. Dan fun fact sebelum kita tutup, kenapa David De Gea pakai nomor 43? Lu tau nggak kenapa? Karena Di kalau Fiorentina. 45 dikira hari Kemerdekaan Indonesia. Ya betul lagi, hari kemerdekaan minggu depan ya. Ya. Tahu nggak kenapa di 43? Kenapa tuh? Jadi waktu gua cek, 43 itu bukan mungkin ya. Itu adalah debutnya dia di Atletico Madrid dan di saat itu juga dia menang European League bersama Atletico Madrid. Oh, zamannya Falcao ya? Betul. Terus musim depannya dia pakai nomor 13 dan musim depan lagi di MU. Selama 12 musim pakai nomor 1. Liburan 1 musim tiba-tiba di Fiorentina dia pakai nomor 43. Iya, karena memang nomor satunya ada yang pakai, tapi 13 kosong. Kenapa 43? Karena ternyata ya tadi itu dia menangin itu dan anaknya lahir di tanggal 4 bulan 3 Maret. Sama mungkin yang terakhir satu lagi dia mau kasih tahu Erik ten Hag kalau kebobolan dia di bawah Erik ten Hag itu 43 kali clean sheet 17, sedangkan Onana 58 kali kebobolan dan clean sheet-nya cuma 9 di musim pertamanya bersama Nah, itu Manchester kejauhan. United. Kalau yang terakhir Iya, itu kejauhan. kejauhan. Tapi kan cocok. Ya. Ini kan cocok lagi. Oke, sekian podcast United hari ini. Gua Koko United pamit. Dita Pramudia pamit. Sampai jumpa lagi Senin depan. Let's go!